Assalamualaikum, balik lagi di channel Bidan dan Bi. Hari ini kita akan belajar tentang cara memerah ASI atau mengeluarkan ASI dengan tangan. Tapi sebelumnya, yang baru mampir atau yang belum subscribe dulu ya. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak. Kalau kalian suka sama video ini, boleh di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol lonceng ya. Nah, alasan ASI diperah yaitu meredakan pembengkakan pada payudara, terus menambah stok ASI saat ibu bekerja, mencegah penyumbatan karena payudara terlalu penuh, terus menyediakan ASI melalui media tertentu kalau bayi terlalu lemah gitu untuk menghisap payudara, kayak bayi yang prematur atau yang lagi sakit atau sebab lainnya, dan merangsang terbentuknya ASI kembali. Jadi kalau misalnya ibu itu udah nggak memberikan ASI, kayak ngasihnya susu formula gitu kan, nah si ibu ini tuh mau memberikan lagi nih ASInya, tapi karena udah nggak pernah dikeluarin lagi ASInya, entah itu udah nggak dihisap sama bayinya atau udah nggak pernah dikeluarin lagi pakai pompa, kayak udah nggak dikeluarin lagi gitu ASInya, itu kan biasanya ASInya tuh udah macet gitu istilahnya, kayak udah nggak keluar lagi. Nah, dengan memerah ASI ini itu bisa merangsang terbentuknya ASI itu kembali. Banyak banget kan ya media yang membantu ibu untuk mengosongkan payudara atau mengeluarkan ASI dari payudaranya, yaitu dengan pompa manual atau pompa elektrik. Nah, tapi ternyata dengan tangan kita pun bisa loh untuk mengeluarkan ASI dari payudara itu. Jadi zaman dulu nih, sebelum ada alat-alat kayak pompa itu ibu menyusui itu mengeluarkan ASI dari payudaranya itu ya dengan tangan gitu loh, dan ditampung di wadah. Memerah ASI dengan tangan ini itu sebenarnya teknik yang mudah, murah, gratis, karena kan nggak pakai alat gitu loh. Banyak nih ibu yang bilang ini tuh justru lebih mantep gitu loh buat memerah ASI dibanding kalau misalnya pakai pompa ASI. Karena kalau pakai pompa ASI itu kadang ibu tuh masih kayak ngerasain, duh payudaranya masih penuh ya. Nah, payudara yang penuh itu artinya tuh pengosongannya itu belum maksimal. Nah, tangan kita inilah yang bisa membantu untuk mengosongkan payudaranya dengan maksimal lagi. Jadi misal ibu udah pernah nih ya ASInya pakai pompa manual atau pompa elektrik, habis itu sisa-sisanya itu ibu bisa perah lagi pakai tangan, jadi supaya pengosongannya itu jadi lebih maksimal lagi. Cuman buat ibu yang bekerja atau yang pompa ASInya cuma bisa sebentar, memerah ASI dengan tangan ini mungkin agak sedikit ribet gitu ya, karena ini harus satu-satu kan, agak susah kalau misalnya dua sekaligus, jadi harus satu-satu, dan emang waktunya pun agak lebih lama gitu loh dibanding kalau ibu pakai pompa ASI yang elektrik. Memerah ASI ini juga butuh latihan ya, karena kalau sekali, dua kali, atau 3 kali, mungkin karena titik-titik yang kita pegang itu belum pas, itu jadi pengeluarannya itu belum maksimal gitu loh. Biasanya sih ya, kalau misalnya percobaan pertama, kedua, ketiga, kok ASI yang keluar dikit ya, kok ASI yang keluar cuma setetes, kok ASI yang keluar cuma 2 tetes, atau kok keluarnya nggak banyak ya, kok payudaranya masih kayak penuh ya gitu kan. Jadi emang harus latihan ya, supaya pengosongannya itu maksimal, karena titik yang kita keluarkan itu tepat. Merah ASI pakai tangan ini juga bisa bikin tangan kita itu pegel gitu ya, karena ya namanya juga manual pasti ya agak pegel gitu. Juga lehernya juga mungkin agak sedikit pegel juga, karena kita kan duduk terus kan ya. Tapi itu semua sih lama-kelamaan kalau udah terbiasa ya pasti bakalan nyaman gitu. Nah, memerah ASI pakai tangan, kalau misalnya kita nemuin kayak sumbatan-sumbatan nih di payudara, kayak gumpalan-gumpalan atau kayak gerinjel-gerinjel gitu kan, nah itu kita bisa pijit gitu loh supaya sumbatan itu jadi lunak, jadi bisa keluar gitu sumbatannya. Nah, misalnya kalau kita mau merah pakai pompa nih tapi kok nggak keluar gitu kan, nah itu kita bisa perah dulu pakai tangan. Jadi kalau udah pakai tangan udah keluar, baru bisa pakai pompa itu lagi gitu. Atau misalnya udah
telat nih pompa ASINya gitu kan. Jadi payudaranya tuh kayak bengkak, terus penuh. Nah itu coba merah pakai tangan dulu supaya ASINya itu gampang keluarnya. Merah ASI pakai tangan itu juga sebenarnya penting kalau misalnya tergantung sama pompa, apalagi pompa yang elektrik. Misalnya nih pompa elektriknya itu ketinggalan. Nah itu gimana? Atau pompa elektriknya dibawa tapi chargernya nggak dibawa atau baterainya nggak dibawa, itu gimana? Ayo. Nah makanya kalau misalnya itu nggak ada, pompa-pompa itu nggak ada, kan jadinya bisa pakai tangan. Oke, gimana sih cara untuk memerah ASI dengan tangan? Oke, pertama yang harus diperhatikan adalah kalau misalnya ibu mau perah ASI pakai tangan, yaitu tangannya itu harus bersih, oke? Jadi tangannya itu harus bersih, cuci tangan dulu pakai sabun, baru bisa mulai perah ASINya. Dan wadahnya juga harus yang bersih, bukan bekas minum teh atau kopi ya. Jadi usahain sih ya khusus buat nampung ASI gitu loh. Dan kalau bisa yang agak lebar, karena biasanya sih kalau pas merah ASI itu agak muncrat gitu loh, ASINya itu bisa muncrat. Sebelum mulai, kita lihat dulu anatomi payudara ya. Jadi ini adalah puting, ini adalah yang bagian hitam ini namanya areola, dan ini adalah payudara bagian luar. Nah, kalau misalnya ibu mau perah ASI pakai tangan, itu titik yang ditekan itu daerah areola ya. Jadi bukan di puting. Karena apa? Nah, kalau kita lihat bagian dalam payudara, nah, bisa dilihat bagian ini ada kuning-kuning ya. Pinggir-pinggir ini sekeliling payudara ini ada yang warnanya kuning. Itu adalah pabrik ASI atau dapur ASI. Jadi ini yang istilahnya tuh menghasilkan ASI gitu loh, bagian sini. Yang bagian biru ini adalah ductus atau saluran ASI. Jadi dari pabrik atau dapur ASI ini akan mengalir melalui saluran ASI ini untuk keluar gitu loh. Makanya kalau misalnya kita tekannya tuh daerah puting, nah coba lihat puting, ini kan nggak ada saluran ya. Jadi yang nggak akan keluar gitu ASINya. Tapi kalau kita tekannya itu daerah areola, ya ini berarti kita tekan di saluran ASINya itu gitu. Jadi makanya kalau misalnya menyusui langsung, terus perlekatan bayinya itu ya jangan di putingnya aja. Tapi bagian yang hitam, bagian areolanya itu pun juga harus masuk ke mulut bayi gitu, supaya saluran ASINya itu juga masuk gitu loh. Jadi bukan di puting aja. Jadi makanya kalau misalnya bayinya itu nyusui cuma di puting, ya ASINya susah banget buat keluar, kasihan kan. Jadi harus bagian besar gitu loh areolanya tuh masuk ke mulut bayi itu. Nah sekarang kita belajar gimana cara merah ASINya ya. Jadi kayak yang tadi aku bilang, tekannya itu bukan di puting ya, tapi di daerah areolanya. Cara megangnya itu, kita tangannya itu membentuk huruf C ya, jadi kayak gini huruf C. Nah titik penekanannya itu jaraknya 3 cm dari puting. Jadi sekitar kalau pakai jari itu sekitar 2 jari lebih di atas puting ya, di sini, dan 2 jari lebih di bawah puting di sini gitu ya. Itu titik penekanannya. Jadi tangan kita ini bentuknya huruf C kan. Nah 3 jarinya itu di bawah payudara untuk menopang payudaranya. Jari telunjuknya itu di titik yang di bawah tadi yang 3 cm dari puting, dan jempolnya itu di atas puting, jaraknya 3 cm di atas puting ya. Jadi membentuk huruf C ya. Nah ini kita analogikan kayak angka di jam. Jadi jari jempolnya itu di arah jam 12 dan jari telunjuknya itu di arah jam 6. Oke ya. Nah kalau udah begini, kalau udah posisinya kayak gini, itu kita tekan nih jempol sama telunjuknya
ke dalam, ke arah dada. Jadi kita tekan, terus kita cupit. Nah, gitu caranya. Jadi kita tekan ke dalam, ke arah dada, terus kita cupit. Kita tekan ke arah dada, tahan di titik itu, terus kita cupit. Nah, gitu caranya. Kalau dilihat dari samping, nah dari samping nih ya, itu kan 3 jari di bawah payudara, jari telunjuknya 3 cm di bawah payudara, jari jempolnya di atas 3 cm di atas puting, membentuk huruf C ya. Nah, terus kalau udah membentuk huruf C ini, kita tekan ke arah dada, terus cupit. Tekan ke arah dada, terus cupit. Tekan ke arah dada, tahan di titik itu ya, terus cupit. Tekan ke arah dada, tahan di titik itu, terus cupit. Nah, kayak gitu. Nah, ini bisa dilakuin 5-7 menit atau sampai payudaranya tuh rasa kosong gitu loh. Nah, tadi kan kita lihat ya kalau dapur ASI-nya itu mengelilingi payudara. Jadi bukan di sini doang, atau di sini doang, atau di sini doang, tapi di sekeliling payudara 360 derajat gitu loh. Semuanya itu ada dapur ASI-nya. Jadi ketika kita merah ASI, ya, ketika kita memerah ASI ini, itu nggak cuman bentuk C doang, bukan cuman di arah jam 12 sama jam 6 doang gitu ya, tapi juga di arah jam 11 sama 5, terus arah jam 3 sama 9 gitu, arah jam 1 sama jam 7 gitu loh ya. Jadi bener-bener mengelilingi payudaranya. Oke. Jadi nggak di arah jam 12 sama jam 6 doang ya. Oke, gimana sih cara megang wadahnya sambil merah ASI? Nah, jadi ini aku misalnya payudara sebelah kiri ya. Jadi mau pakai, misalnya merahnya mau pakai tangan kanan. Nah, begini kan, 3 jari di bawah payudara, jari telunjuk di bawah puting 3 cm, jari jempol di atas puting 3 cm. Ya, bentuk huruf C. Nah, berarti tangan kirinya itu megang wadahnya. Dihadapin ke puting payudaranya, jadi supaya ASI-nya tuh nggak tumpah ya, jadi depannya. Terus kita kita tekan huruf C-nya itu ke arah dada, terus kita cupit. Nah, kita tekan ke arah dada, tahan di titik itu, terus kita cupit. Tekan lagi ke arah dada, tahan di titik itu, cupit sampai payudaranya terasa kosong. Nah, terus juga nggak di arah jam 12 sama jam 6 doang ya, arah jam 11 sama jam 5 pun juga. Tekan ke arah dada, terus cupit sekeliling payudara. Tekan ke arah dada, tekan ke arah dada, terus cupit. Nah, pokoknya sekeliling payudara tekan juga gitu loh, supaya kena semua. Oke. Nah, kalau misalnya maunya pakai tangan kiri gitu buat merahnya, ya nggak masalah. Jadinya ya tekannya pakai tangan kiri, tangan kanannya buat megang wadahnya. Yang bentuk huruf C, 3 jarinya di bawah, jadi telunjuk sama jari jempol membentuk huruf C. Ini udah tekan ke arah dada, terus cupit. Tekan ke arah dada, cupit. Ingat ya, jangan di putingnya cupitnya. Tekan ke arah dada, cupit. Nah, gitu. Biasanya ini agak pegel ya, karena kan biasanya kita harus nunduk gitu kan, supaya ASI-nya tuh nggak kemana-mana. Tapi ya biasa sih kalau udah biasa sih
ya nyaman gitu loh, nggak masalah. Nah, perahnya itu di payudara dua-duanya ya, jadi bukan di satu aja, jadi supaya enak gitu loh, payudaranya kosong dua-duanya. Untuk satu payudara itu mungkin lamanya itu sekitar 10-15 menit, tergantung kosongnya payudaranya itu sampai kapan gitu loh, karena kan beda-beda kan, penuhnya tuh beda-beda gitu loh. Biasanya sih kalau misalnya payudaranya itu sebelum diperah pakai tangan itu udah pakai pompa elektrik gitu kan, atau abis dedenya abis nenen, itu sih biasanya lebih cepet pastinya gitu loh. Perah pakai tangannya itu pasti lebih cepet dibanding kalau pas payudaranya itu masih penuh gitu kan, terus ibu langsung perah pakai tangan, itu pasti bakalan beda gitu loh, waktu bakalan lebih lama. Nah, kalau misalnya payudaranya itu kayak agak keras, tapi nggak keras juga sih, itu ibu bisa dikompres dulu pakai air hangat gitu kan, supaya saluran-saluran di dalamnya itu lebih rileks, jadi nantinya lebih lancar untuk memerahnya. Nah, pernah nggak nih ibu merah ASI pakai tangan atau belum pernah coba? Dan kalau udah pernah, apakah benar cara ibu merah ASI pakai tangannya? Boleh tulis di komentar pengalaman-pengalaman ibu, aku bakal senang banget buat bacainnya, dan juga pasti bakal bisa berbagi gitu loh sama yang lainnya. Nah, itu tadi adalah cara memerah ASI atau mengeluarkan ASI dengan tangan. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube Genenbi ini dengan cara subscribe and like. Kalau ada pertanyaan atau mau aku bahas apa di video selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar aja. Oke, makasih udah nonton video aku kali ini. Nonton juga video aku yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.